hanya membutuhkan 4 poin ini saja untuk mencairkan pinjol. Jadi kalau salah satu poin ini sudah terrealisasi, artinya yang lain bisa digugurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari Senin ini semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran terus sampai hari-hari berikutnya, diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang perhatikan buat yang galbe di 3 pinjol ini ada 4 poin yang harus kalian waspadai dan jangan sampai kalian melakukan ini. Nah, apa itu? Kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya kita mau bahas dulu ya buat yang sekarang ini sedang hype baik di Instagram, baik di TikTok tentang adanya percakapan antara Kang Deddy Mulyadi dan seorang anak SMA yang membahas tentang ditiadakannya perpisahan sekolah. Dan ternyata kalau dilihat dari kritisnya anak ini berbicara, kita akan cari tahu siapa sih sebenarnya dia, kenapa bisa dia berbicara seperti itu kepada orang tua. Nah, kalau dilihat-lihat umurnya mungkin sangat muda, jadi dia sangat kritis ya. Tapi di balik itu semua ternyata ada yang bikin kita tercengang. Karena apa? Ternyata anak ini adalah artis pinjol yang mana pernah muncul di beberapa iklan-iklan pinjol kalau kalian pernah lihat ya. Dan kalau kita lihat lagi, kenapa dia begitu kritis untuk mengadakan yang namanya perpisahan dengan uang 1 juta yang ternyata dia tergolong orang masyarakat menengah ke bawah atau bahkan sangat di bawah. Nah, itu membuat orang bertanya-tanya sampai mengapa dia rela untuk mengadakan perpisahan walaupun dengan cara mencicil. Ternyata yang dimaksud dengan cara mencicilnya itu adalah mungkin pinjol. Nah, kalau kita lihat lagi dari segi ini miris banget ya. Begitu mudanya pinjol diakses oleh seorang anak SMA yang mungkin usianya masih 18-19 tahun, yang masih sangat muda, yang belum tahu artinya bagaimana susah mencari uang, yang belum tahu bagaimana sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan, yang belum tahu bagaimana caranya bersaing dengan masyarakat lain. Nih buat teman-teman semuanya, saya orang tua dan saya yakin kalian juga orang tua ataupun akan menjadi orang tua. Perhatikan sekali, sekarang begitu mudahnya akses digital di mana-mana. Artinya anak-anak akan mudah tergoda ketika dia tidak mendapatkan sesuatu dari kita. Jadi saya harapkan dan saya pesan buat kalian semuanya termasuk saya, ini PR besar buat kita. Jangan sampai apa yang sudah kita rasakan, ancaman apa, kengerian seperti apa yang sudah kita rasakan, jangan sampai turunkan kepada keluarga kita. Dan perlu diingat sekali, apapun ancaman teroran dari pinjol mengatakan bahwa sekeluarga kalian akan mendapatkan ancaman, itu hanya hoax. Jadi fokus pada keluarga kalian. Stop sampai di sini pinjol, jangan jadikan beban kepada keturunan kita selanjutnya. Nah, dari informasi ini lagi saya dapat ada sekitar 3 pinjol yang harus kalian waspadai karena ternyata 3 pinjol ini memberikan 4 poin yang mungkin harus kalian hindari karena fatal banget akibatnya. Nah, pinjol-pinjol ini adalah pinjol-pinjol yang ternyata mencairkan pinjaman kepada kalian tanpa harus meminta persetujuan tanda tangan kalian. Ingat, tanpa meminta persetujuan tanda tangan kalian. Nah, ini sudah beberapa kali dikomplain, tapi ternyata masih juga melakukan hal yang sama. Kalau saya perhatikan, berarti pinjol-pinjol ini pinjol yang jelas sekali mencuri data kalian dari pinjol-pinjol yang lain. Nah, ini jelas ya, berarti akses dari pinjol ini adalah mencuri data kalian. Nah, pinjol-pinjol ini yang dimaksud adalah 3. Yang pertama yaitu adalah pinjol dari Adapundi. Nah, seperti informasi ini mengatakan bahwa aplikasi pinjol Adapundi mentransfer dana tanpa persetujuan. Pada tanggal 19 Desember 2023, saya mencoba install aplikasi Adapundi dan mendaftar sesuai dengan arahan aplikasi. Setelah berhasil mendaftar, saya mencoba cek limit pinjaman tetapi gagal terus. Akhirnya saya menutup aplikasi. Betapa kagetnya saya ketika membuka ada notifikasi masuk sebesar 5.020
10.000. Saya mencoba mengecek aplikasi. Saya kaget karena di sana tertera 2 pinjaman aktif dengan cicilan 6 kali 1,5 jutaan. Sungguh sangat besar bunganya. Nah, ini yang terjadi di Adapundi di tahun 2023. Yang kemudian adalah pinjol dari Samir. Nah, seperti status ini yang mengatakan bahwa APK Samir tiba-tiba cair tanpa persetujuan tanda tangan. Ini gimana ya? Dan baru terjadi di April 2025. Dan informasinya ini bukan terjadi sekali atau 2 kali saja, banyak yang mengeluhkan, bahkan ada yang galbay di beberapa aplikasi, tetapi ketika membuka aplikasi Samir langsung cair tanpa adanya tanda tangan. Dan ada lagi satu pinjol yang cair tanpa persetujuan, yaitu adalah pinjol dari 360 kredit yang baru-baru ini diangkat di media sosial. Nah, seperti ini informasinya mengatakan bahwa dana 360 kredit cair tanpa persetujuan tanda tangan saya. Pada tanggal 22 April 2025 saya mendaftar di salah satu aplikasi 360 kredit. Waktu itu niat saya cuma mendaftar, bukan untuk pinjam. Saya sudah mendapat OTP karena saya daftar. Saya juga memasukkan password karena saya daftar. Saya verifikasi wajah karena saya juga daftar. Tapi saya belum tanda tangan untuk mencairkan dana tersebut. Tapi pihak 360 kredit mencairkan dana tersebut tanpa konfirmasi. Saya telepon ke CS yang nggak diangkat, saya sudah email ke CS-nya juga. Nah, itu dia informasinya teman-teman ya. Jadi di antara 3 aplikasi ini banyak sekali yang mengeluhkan sering mencairkan pinjol tanpa ada persetujuan baik tanda tangan ataupun verifikasi yang lainnya. Di sini juga CS menyebutkan bahwa untuk mencairkan dana tersebut ada 4 poin, lewat kode OTP, lewat password, lewat verifikasi wajah, lewat tanda tangan elektronik. Kalau salah satu poin di atas itu menjadi syarat untuk pencairan tanpa harus tanda tangan elektronik. Artinya ketika salah satu sudah terpenuhi maka yang lainnya dianggap sudah mengikuti. Ya, saya kaget karena tanda tangan itu penting untuk menyetujui kedua belah pihak. Tapi tanpa tanda tangan dana bisa cair dan tanpa ada pemberitahuan lewat WA ataupun email. Nah, inilah yang banyak terjadi saat ini. Mengapa banyak sekali pinjol yang langsung cair tanpa harus verifikasi apapun, terutama juga dengan tanda tangan. Itu dia teman-teman ya. Jadi ternyata saat ini semua pinjol itu rata-rata hanya membutuhkan 4 poin ini saja untuk mencairkan pinjol. Jadi kalau salah satu poin ini sudah terrealisasi, artinya yang lain bisa digugurkan dan kalian dapat mencairkan pinjolnya. Yang pertama itu adalah melalui verifikasi kode OTP. Kalau kita misalnya masuk ke dalam aplikasi pinjol, pasti kan kita akan masuk juga kode OTP. Ada kan ya? Nah, itu ternyata kalau saya perhatikan ketika kita masukkan otomatis dia sudah akan mencari data kalian melalui aplikasi yang lain ataupun melalui aplikasi yang namanya FDC, Vintage Data Center. Kemudian lagi yang kedua melalui verifikasi wajah, otomatis ini akan langsung teridentifikasi siapa yang melakukan pinjaman dan langsung muncul semua data-data kita. Terus lagi yang ketiga melalui verifikasi password. Nah, kalau seandainya kita uninstall aplikasi kemudian kita install lagi ulang aplikasi, salah satunya ini untuk membayar biasanya ya. Kalau kita ada dana baru kita bayarkan, kita akan memasukkan passwordnya ulang. Ternyata dengan cara memasukkan password ulang ini akan mengidentifikasi siapa diri kita. Nah, ini luar biasa sekali pencurian saat ini teman-teman ya. Dan lanjut lagi yang terakhir adalah verifikasi tanda tangan. Nah, ternyata verifikasi tanda tangan ini sekarang sudah bukan autentik lagi. Hal yang paling diajukan paling utama sudah bukan lagi. Cukup dengan adanya OTP dan verifikasi wajah saja sudah menunjukkan siapa diri kalian. Nah, inilah sekarang kekuatan digital. Sebenarnya sih kalau hal kayak ini bisa kita sebut dengan bansos karena kita tidak pernah mengajukan apapun. Tetapi perlu teman perhatikan, kalau yang model seperti ini berarti kita bisa mengatakan bahwa ketiga pinjol ini jelas mencuri data kita. Kemudian ketiga pinjol ini artinya menjebak kita untuk terus-terusan melakukan yang namanya pinjol di tempat dia dan gaya lubang tutup lubang. Dan jelas lagi ketiga pinjol ini mencari nasabah-nasabah dengan cara terus-terusan membuat kalian untuk terpaku menggunakan pinjol itu terus-menerus. Nih buat teman-teman semuanya, berarti untuk galbay saat ini tidak butuh waktu yang sebentar. Berarti untuk galbay 3 bulan itu saat ini bukanlah galbay yang aman. Karena apa? Pinjol masih akan terus spy data-data kalian, mengintai data-data kalian. Berarti galbay lebih lama itu lebih bagus karena apa? Pinjol tidak akan konsentrasi ke data kalian lagi. Jadi buat teman-teman semuanya, saya harapkan saat inilah fokus untuk galbay.
Jangan pernah berpikir bahwa utang saya sudah 40 juta, utang saya sudah 30 juta, utang saya 50 juta. Tenang saja, yang namanya bunga itu pasti bisa dinego kalau kalian melakukan pembayaran. Kalau kalian tidak mau melakukan pembayaran, data kalian itu pasti akan hilang dengan sendirinya atau entah dijual kemana. Yang jelas hutang kalian pasti akan lunas. Kalau masalah dijual, ingat saja teman-teman, siapa sih yang bisa mengakses data kalian ketika sudah tidak bisa lagi melakukan pinjaman kemanapun? Yang jelas ketika kalian tidak melakukan pinjaman di aplikasi manapun atau perbankan dimanapun, kalian masih bisa komplain sekalipun kalian masih punya hutang. Nah, itu dia kuncinya. Jadi buat teman-teman semuanya, saya berpesan kepada kalian, perhatikan, jangan gali lubang tutup lubang, jangan paksakan diri untuk bayar, dan fokus saja kepada keluarga kalian hari ini terus dan selanjutnya. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Berkata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.